Masih di ID3. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ini kisah dari tukang ojek. Panggil saja Samsul. Di mana suatu hari dia disuruh mengantar seorang penumpang yang tidak dikenalinya. Dia harus berpamitan karena tujuan si pelanggan adalah pergi keluar kota dalam beberapa hari. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Perjalanan memakan waktu 7 jam. Itu adalah perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanan, si pelanggan sempat bercerita tentang sulitnya membangun ekonomi di keluarganya. Hingga dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang terkenal akan kesakralannya. Yang dimaksud adalah tempat pesugihan. Dan mereka pun sampai di tempat tujuan. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui si juru kunci tempat tersebut. Setelah melakukan konsultasi dan mengerti semua aturan, maka sudah diputuskan dia menyetujuinya dengan pertimbangan yang jelas sudah matang dan penuh pemikiran. Singkat cerita malam pun poin. Tahapan yang pertama adalah mandi di mata air yang keramat. Saat ia mandi, tantangan pertama pun tiba ketika tiba-tiba bayangan ular besar yang ada di dalam gumbangan air muncul. Yaitu hanyalah ilusi. Karena itu hanyalah sebuah ujian dari isi perjanjian. Malam kedua pun tiba, di mana dia harus menyembelih ayam cemani. Ayam cemani adalah ayam dengan bulu yang hitam, kulit yang hitam, sampai darahnya pun hitam. Yang mana darah dari ayam tersebut harus disiramkan ke sebuah boneka yang sudah disiapkan oleh juru kunci tersebut. Malam ketiga pun tiba. Ya, ini adalah malam terakhir dari semua tahapan yang disetujuinya. Di mana dia harus bermeditasi di mata air yang keramat sendirian dengan hanya membawa satu boneka yang sudah disiram darah ayam. Di mana dia tiba-tiba tertidur dan bangun yang sudah ditemani seorang gadis dengan paras yang cantik di sampingnya, yang di situasi seperti ini mereka harus melakukan pengencerotan dengan gadis tersebut. Selesai pengencerotan dengan gadis yang tidak tahu alang ujurnya, si pria pun tertidur. Di mana dia bermimpi bertemu dengan anak pertamanya yang sudah 3 hari ditinggalinya, mungkin si bapak kangen ya. Dan pagi pun tiba. Waktu masih menunjukkan jam 3:30. Di mana begitu kagetnya saat melihat satu kibik uang yang ditutupi kain berwarna hijau di depan batu berukuran besar. Di mana si ojek memang disuruh pulang. Karena tidak mungkin kalau membawa uang yang banyak dengan menggunakan ojek. Setelah semuanya selesai ia pun pulang ke rumah. Yang alangkah terkejutnya saat melihat rumahnya terlihat ramai orang, yang ternyata adalah anak yang tadi malam bertemu dalam mimpi ternyata sudah meninggal dunia. Di mana dia sangat terkaget ketika melihat banyak darah di baju anaknya persis dengan darah ayam yang pernah disembelih. Dan sangat terkejut ketika dia ingin melihat jasadnya, yang dia lihat adalah hanyalah sebuah batang pohon pisang,
Yang baru si ayah menyadari bahwa anaknya sudah menjadi tumbal saat melakukan perjanjian dengan iblis. Hari-hari pun berlalu yang semua kehidupannya sudah berubah. Yang intinya adalah si bapak sudah menjadi kaya raya. Tanpa kehadiran si anak pertama.